Oke, udah deket nih. Oke. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Gosen pickup. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Arfan Zamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu, Setelah teman-teman 500 semua, meter, Abang Gojek, terus Abang lurus Gokil, di Jalan Abang Murai Boulevard Tiring, Raya. Abang Mitra Ojol dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, juga pelanggan Gojek ya, pelanggan Goto ya. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah ya, kebahagiaan ya. Apapun impian teman-teman semoga diijabah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini gue udah dapat beat ya. Tadi gue udah ngerjain ambil 2 paket sebenarnya. Ya, gue buat videonya pas di paket kedua, total 3 paket. Nah, ini gue lagi menuju ke pengambilan paket ketiga. Nah, ada yang tanya Mas Arfan kok kayaknya happy banget sih jadi Gosen Same Day. Yes, gue bilang gue emang udah happy di Gosen Same Day. Artinya ini udah kayak hobi. Ya. Bahkan buat gue jadi filosofi, ada cinta dan kebijaksanaan, ada hikmah di dalamnya. Berat. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Buat Andreas juga ya Mas? Andreas ke Andreas ya? Loh, ngambilnya di sana. Loh. Ngambilnya di klinik sana. Ini kebalik ya. Oke guys, yang terakhir pick up ya, nggak ada barangnya ya. Jadi dia ordernya kebalik ya. Yang harusnya pengirim jadi pengambilan, yang jadi pengambilan jadi pengirim. Jadi karena kebetulan ini masih deket dari area gua rumah, jadi nggak ada masalah. Jadi tetap gua pick up ya. Ini pengecualian ya guys. Ya, menyalahi aturan Gojek ya salah kalau secara aplikasi. Tapi secara manusiawi kita sama-sama deal-dealan aja sama pelanggan. Ya, istilahnya gue tadi ketemunya sama pelanggan. Harusnya sih ini dikirim obatnya, tapi seharusnya gue pick up. Paham ya maksud gue ya? Kebalik. Ya udah, jadinya gue pick up aja ya, kosong, pick up kosong. Jadi nantinya sampai sana pengiriman paket gue pick up. Ya, tempat jadi kan kebolak tuh. Jadi gue pick up. Karena dia juga nggak buru-buru, ntar gue pulang baru gue balik ke tempatnya dia, gue kirim ke sini. Jadi nggak ada masalah ya. Ya asalkan ada deal-dealan aja. Kalau perlu ada buktinya, enak jadi. Oke guys, ini gue akan bahas ya soal itu sekalian ya. Sementara sambil jalan, oke? Asik. Posisi gue di Galaxy, nanti gue tuh mau ke arah Harapan Jaya. Nah, Harapan Jaya. Nah, case-case kayak tadi itu kan nggak selalu ya, tapi ada. Nah, teman-teman yang masih baru atau yang masih newbie ya pasti bakal ketemu sama yang kayak gitu. Masalah kebolak lah, waktu order kebolak-balik, pengiriman jadi pengambilan, pengambilan jadi pengiriman. Ya kayak masalah titik nggak sesuai alamat ya, itu juga ntar gue bahas ya. Pernah juga gue bahas, ada akan gue bahas lagi, gue update. Atau masalah yang lainnya lah, soal pelanggan dan banyak kasus di Gosen Same Day, bahkan di pekerjaan yang lain ya selain Gosen Same Day. Nah, problemnya lu beban gak sama itu? Nah, tapi gue akan bikin urutannya nih soal filosofi Gosen Same Day ala gue ya. Jadi semua mitra kan punya filosofi sendiri nih, hikmah, kebijakan dan cinta dia di pekerjaannya dia saat ini. Ya, kenapa dia bisa bertahan, kenapa dia bisa happy sama pekerjaan dia. Nggak cuma Gosen Same Day ya. Ya, apapun pekerjaan lo ya, itu selalu
ada alasan kenapa mereka bisa bertahan. Nah, gue butuh para senior nih, komentar dong di sini yang mungkin udah lebih dari 6 tahun. Gue kan baru 5 tahun, masih newbie nih gue. Ya, mungkin ada yang udah 7 tahun, ada yang 8 tahun, mungkin ada yang kurang lebih udah 9 tahun, udah paling lama lah. Ya, sharing komentar apa yang membuat lo bisa bertahan dan happy di Ghost and Same Day. Nah, setiap orang punya alasan ya. Nah, kalau di gua kenapa nggak jadi beban dan gua ngerasa happy di Ghost and Same Day ya, karena niat awal. Nah, gua tanya juga sama teman-teman komentar, niat awal lu yang masih newbie ya, yang baru daftar ataupun yang udah lama, apa niat awal lu join Ghost and Same Day? Niat awalnya apa? Kan ada yang niat awalnya karena uang, ya kan? Ada yang niat awalnya karena memang lagi tren, ya lagi viral nih, jadi abang Gojek bisa. Atau mungkin kayak gua, niat awalnya ya karena gua pengen bantu orang sebanyak-banyaknya. Nah, ada baiknya kalau punya niat bantu orang sebanyak-banyaknya. Jujur ya, gua nggak minta lo untuk punya niat sama seperti gua, ya kan? Kenapa gue bilang bantu orang sebanyak-banyaknya? Karena gue tahu rumusnya nih, rumusnya. Ya bukan berarti gue nggak butuh uang, gue butuh uang, ya bukan berarti gue nggak punya keinginan, nggak punya impian. Gue butuh keinginan dan impian. Gue punya anak, gue punya istri, mereka punya impian, dia punya keinginan, mereka punya kebutuhan, bener nggak? Ya kan? Gue butuh, tapi niat awal itu penting banget. Kalau niat awal lu memang pengen bantu orang sebanyak-banyaknya, ambil paket, kirim paket, dan menyelesaikan kasusnya. Kayak tadi nih, gue nggak punya beban tuh, ya. Kalau gue mau marah, gue bisa aja. Kenapa sih Pak bisa kebolak gini, ya kan? Ujungnya ada kan mitra yang marah karena titik pengambilan sama titik pengiriman kebolak waktu order, ya kan? Waktu order kebolak, ya mau nggak mau kan, kadang-kadang emosi tuh, ya kan? Atau enggak akhirnya di cancel. Nah, gue saranin buat teman-teman, kita ini bisa cari solusi agak fleksibel lah, ya. Tapi kalau mau aturannya mau baku, ya pastilah itu udah gue cancel. Ya udah gue cancel atau gue minta dia untuk cancel, bener nggak? Ya kan? Karena kalau gue sih fleksibel, ya. Gue tipe orang yang fleksibel sama aturan. Selama masih bisa deal-dealan, selama masih gue bisa ada bukti, ya, deal-dealannya ada bukti. Nah, tadi kan gue bikin bukti juga secara video, kalau ntar dibalik aja. Jadi gue merasa aman dengan itu, ya, gak ada masalah, asal deal-dealan aja sama pelanggan. Nih gue balik ya, nanti sampai sana ntar gue ambil, ntar gue sekalian pulang, nanti gue kirim lagi ke tempat lu. Nah gitu, asik ya. Jadi solusi, ya. Setiap kasus di Ghost and Same Day lu harus bisa kasih solusi. Coba cari solusinya. Kecuali kalau udah stagnan, udah stuck nih, ya udah otomatis ya cancel, kan gitu. Nah teman-teman, itu gue nggak ada beban. Artinya dalam pekerjaan gue Ghost and Same Day saat ini, gue nggak punya beban apapun dalam setiap case. Kalaupun di konten gue ngomongin soal kasus-kasus, ya kan? Karena setiap kasus atau masalah di konten itu bagus kita buat, ya. Gue buat kasus untuk lu atau gua sama-sama cari solusinya, bener nggak? Kita sama-sama bisa cari solusinya untuk setiap kasus di Ghost and Same Day. Nah gitu. Oke guys, jadi apa nih filosofi untuk Harvan Zamar supaya nggak ada beban? Pertama, gue pengen tahu niat lo apa masuk Ghost and Same Day. Itu dulu komentar. Kalau gue pengen bantu orang, kenapa? Secara psikologi, jujur aja, kalau lo cuma niat lo pengen bantu orang sebanyak-banyaknya, lo nggak punya beban. Tapi kalau lo niat lo uang, otomatis target lu adalah uang. Lu punya beban, ya, lu punya beban untuk cari uang. Loh, emang kita butuh uang? Enggak. Kalau lu bantu orang sebanyak-banyaknya, gua kasih tau ya, lu bantu orang, otomatis pintu rezeki akan ngikut sama lu, ya. Nggak cuma uang, ya. Uang juga ngikut, yang lain juga ngikut. Kan rezeki nggak cuma uang guys, ya, kemudahan, kesehatan, ya, rasa bahagia, ya, bentuknya mungkin makanan, minuman, ya, bukan selalu bentuknya uang. Nah gitu ya, gue ngerasain itu di Ghost and Same Day. Banyak bantu orang,
ya rezeki akan ngikutin lu. Lu kerja dulu baru dapat uang, mana aja dapat uang dulu baru kerja, kan nggak gitu, ya kan? Selalu ada proses, lu bantu orang, ya lu nyenengin orang, lu dapat tips. Nah kayak gitu ya, cerita gitu. Nggak di luar sangka, gue selalu sering dapat tips, jujur, alhamdulillah. Kenapa? Lu ngelayanin dengan baik, lu bisa buat yang tadinya marah jadi nggak marah. Tenang dulu pak, coba kita, nah gitu ya. Pertama gitu, niat awal lu masuk Gosen CMD apa? Nah kalau niat awal gue, niat awal gue ya itu, ya gue mau bantu orang sebanyak-banyaknya. Nanti uang akan ngikutin, rezeki akan ngikutin. Oke. Nah yang kedua ya, proses. Bisa nggak lu menikmati proses pekerjaan lu saat ini? Nggak cuma Gosen CMD ya, apapun teman-teman atau pelanggan Gojek ya, pekerjaan apapun kalian, mau itu pegawai atau pengusaha, bisa nggak lu nikmatin pekerjaan lu saat ini? Bukan dalam bentuk suka saat lu gajian, enggak, dalam bentuk duka, dalam prosesnya, dalam kasus-kasusnya, dalam pekerjaannya, proses ya, bukan hasil. Kalau hasil mah enak guys, tinggal tarik gaji, tarik saldo, bener nggak? Ya, paling seminggu udah habis, ya nggak? Tapi kalau proses itu hampir, kalau di Gosen CMD gue 70% hidup gue itu di luar, 30% hidup gue di keluarga gue. Bener nggak? Gue pulang, bener nggak? Lu yang di kantor gimana? Kadang-kadang ada yang 90% hidupnya di kantor, bener nggak? Coba deh komentar yang orang pegawai. 10% baru buat keluarga, atau 20% keluarga, 80% di luar, di kantor. Nah hidup lu. Nah gimana tuh? Gue mau tanya, yang 80% itu rutinitas lu yang di luar, atau yang 70% itu rutinitas lu di luar, bisa nggak lu nikmatin? Dan duka itu menjadi suka. Ya kayak tadi, ada masalah, lu kasih solusi, selesai. Lu nggak punya beban ya, karena lu nggak ngejar uang, lu bantu orang, tapi uang ngikutin lu. Itulah filosofi atau hikmah kebijaksanaan dalam bekerja ya. Ada cinta di sana, ada kasih di sana. Gila nih filosofi Gosen CMD ya, yang membuat lu pintu rezeki terbuka buat lu semua, apapun pekerjaan lu. Nah yang ketiga buat gue ya, semua mau belajar ya, gue masih mau belajar ya. Kalau kita mau belajar, nah ini ya, dalam bentuk proses lu jalanin, itu akan terbentuk karakter. Nah karakter, jadi lu udah punya karakter. Bayangin ya, kalau lu udah punya karakter, apapun yang lu jalanin saat ini, proses yang lu jalanin ya, itu udah ada ritmenya. Ritme itu kayak perputaran bumi itu dari awal sampai akhir. Gue terlalu berat kayaknya ya. Artinya hidup lu tuh kayak jalan aja gitu, kayak berirama. Ya berirama. Ada lagunya, istilahnya tuh, lagunya tuh indah gitu. Ya iyalah, kita kan lagi ngomong filosofi. Oke guys, komentar. Gue pengen tahu filosofi Gosen CMD lu apa ya, komentar di sini. Penting banget ya, penting. Dengan punya filosofi, lu punya gairah hidup ya, lu nggak punya beban, lu merasa happy, lu punya ketenangan, lu punya kedamaian ya, baik itu di luar maupun di keluarga lu. Lah lain lagi, kalau rutinitas di keluarga gue punya gaya yang berbeda juga, yang bisa buat gue happy, anak gue happy, bini gue happy. Begitu juga teman-teman semua ya. Kalau keluarga ya, ada bumbu lah sedikit-sedikit ya kan. Bumbu itu kan seni ya, tahu lah ya yang udah berkeluarga. Oke, buat teman-teman yang masih baru, mudah-mudahan ini jadi inspiratif. Ayo, mulai besok ambil orderan, mulai action, ambil langkah, ambil paket, jalanin prosesnya, kirim paket ya. Ketemu lagi dengan saya Harfan Camar. Semoga filosofi Gosen CMD ala Harfan ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Gue mau kirim paket. Gosen
Andreas tempat saya ngambil paket. Jadi saya udah bilang Pak Andreasnya, nggak apa-apa saya pick up di tempat Pak Andreas. Ya harusnya saya kirim ke sana. Tapi nanti saya ngambil kemari. Kalau harus saya kirim ke sana karena rumahnya dia dekat sama rumah saya. Saya nggak tahu nih pelanggan atau toko yang salah order. Enggak, emang dari sana. Oh iya, jadi emang dari Pak Andreas salah itu ya. Nah ini dia guys, paketnya yang kebolak ya, kebolak. Jadi ini lokasi pengiriman, tapi gue malah pick up barang. Nah kebetulan karena ini orang rumah yang deket sama gue, jadi gue balikin. Nah guys, kayak gitu ya. Ada aja kalau lu bisa selesai solusi kayak gini aja, dapat tips ya dari pihak toko ya. Kalau kita ngejelasinnya juga bener, bagus. Nah, terus lihat lagi, gua kesana kirim ini ya paketnya dia, balikin karena sebenarnya udah selesai ya. Ini gua bawa aja juga gak ada masalah ya, nggak mungkin lah ya. Ya, ini amanah. Jadi gua udah ada janji, ini gua balikin ke orangnya. Terus lihat, gua dapat tambahan apa enggak dari sini juga. Kita lihat ya. Maka itu kalau kita bisa kasih solusi ya dengan baik, nggak ada beban buat mereka kedua belah pihak, enak guys. Oke, kita terus ya. Oh, Siap. makasih ya Pak. Sama-sama Mas Andreas. Kasih ya. Kasih Om. Nah, itu dia, bentar ya. Padahal gue udah mau pulang tadi. Ya kan, tiba-tiba dia ngejar. Balik lagi. Nah, tips ya.